Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, atau kita akan melanjutkan murojaah kita dengan salah satu kitab yang telah kita pelajari, yaitu kitab Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Bagi antum yang belum download kitab ini, silahkan download terlebih dahulu, linknya ada di description, karena kita sekarang sudah masuk ke halaman 26. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ana mohon maaf sebesar-besarnya karena sempat vakum dikarenakan ada beberapa kesibukan yang lebih penting. Toyib, kita mulai. Di halaman 26 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dalil yang pertama yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di halaman ini kita lanjutkan qauluhu al jinna wa ma khalaqtul jinna hum alimun ghaibiyun makhfiyun anna. Jadi di sini mu'alif di sini ingin menjelaskan apa arti dari jin. Dan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala al-jinna, jin. Jin itu apa? Hum, mereka adalah alimun, makhluk hidup, ghaibiyun, yang gaib, makhfiyun, yang tersembunyi atau tidak terlihat oleh kita. Walihada ja'at al-maddatu minal jimi wan nuni wa huma yadullani alal khafa'i wal istitari. Karena itu dalam bahasa Arab ketika kita menjumpai al-maddah atau kosakata yang di dalamnya terdapat huruf jim dan juga nun, kedua huruf ini menunjukkan arti atau makna al-khafa, tersembunyi, wal istitar, atau menutupi, tertutup gitu. Wa minhu, contohnya al-jannatu, surga. Jadi karena ada huruf jim dan nun di sini, maka kita tahu bahwa surga itu sekarang masih tersembunyi, wal istitar, dan tertutupi. Kita belum bisa melihat surga itu. Wal jinnatu, dan juga jinnah itu artinya adalah gila. Nah, orang gila berarti adalah orang yang akalnya itu tertutup gitu. Jadi memang orang gila itu otaknya tertutup. Wal junnatu, wal junnah, al junnah artinya adalah perisai. Nah, perisai itu gunanya untuk apa? Untuk menutupi. Nah, jadi lafal atau kosakata dalam bahasa Arab yang ada huruf jim dan nunnya pasti dari dalamnya mengandung makna tersembunyi atau menutupi atau tertutup. Jadi kita lanjutkan wa qauluhu al-insa wa ma khalaqtul jinna wal insa summu bidzalika. Al-insa artinya adalah manusia. Summu bidzalika li'annahum la ya'ishuna biduni inasin fahum ya'nasu ba'duhum bi ba'din wa yataharraku ba'duhum ila ba'din. Al-insa, manusia.
Mengapa manusia disebut al-insan? Li'annahum, karena mereka tidak dapat hidup tanpa adanya ramah tamah di antara mereka. Fahum, dan mereka pun saling beramah tamah di antara mereka. Jadi satu sama lain saling ramah tamah. Wa yataharraku, dan mereka pun juga terus bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Qauluhu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Fussira illa liyuwahhidun wa hadza haqqun, dan ditafsirkan juga liya'budun ini tafsirnya kecuali untuk mengesakanku. Wa hadza haqqun, dan ini juga benar. Wa fussira bimakna yatadallaluna li bitta'ati fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahdhuri. Dan para ulama juga menafsirkan kata liya'budun ini yaitu dengan makna mereka merendahkan diri untukku, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Apa bentuk ketaatannya? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atihi an yuwahhida subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bentuk ketaatan seorang hamba adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi hiya al-hikmatu min khalqil jinni wal insi. Dan ini adalah hikmah dari diciptakannya jin dan juga manusia. Jadi kata illa liya'budun di sini ada dua penafsiran. Tafsir yang pertama adalah kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tafsir yang kedua adalah mereka merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Lalu kemudian kita lanjutkan, walihada a'tallahu al-bashara uqulan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia akal pikiran. Wa arsala ilaihim rusulan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengutus kepada para manusia para rasul. Wa anzala alaihim kutuban, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada manusia apa? Kitab suci. Walau kana al-ghardu min khalqihim kal ghardi min khalqil bahaim. Kalau saja tujuan utama dari diciptakannya manusia seperti tujuan diciptakannya hewan ternak. Al-bahaim itu artinya hewan ternak, jamaknya dari bahimah. La dha'at al-hikmatu min irsalir rusuli wa inzali al-kutubi li'annahu fin nihayati yakunu ka syajaratin nabatat wa namat wa tahattamat. Kalau saja penciptaan atau tujuan diciptakannya manusia itu seperti tujuan dari diciptakannya hewan ternak, maka hikmah dari diutusnya para rasul dan juga hikmah dari diturunkannya kitab suci akan hilang, percuma.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab suci. Maka mereka atau manusia itu seperti pohon yang tumbuh kemudian menjadi besar, kemudian yang akhirnya rubuh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan ternak dan juga tumbuh-tumbuhan. Walihada qala ta'ala, dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. La radduka ila ma'ad, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu di mana? Di akhirat. Fala budda an yaruddaka ila ma'adin tujaza ala amalika in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada dirinya untuk mengembalikan ke tempat asalmu dengan tujuan untuk tujaza ala amalika, agar dibalas semua amal perbuatanmu. Apabila amal perbuatanmu itu baik, apabila amal perbuatanmu di dunia itu baik, maka akan mendapatkan balasan juga yang baik. Dan apabila amal perbuatanmu di dunia itu buruk, maka balasannya juga akan buruk. Falaisat al-hikmatu min khalqihim naf'allah, dan hikmah dari penciptaannya manusia ini bukanlah untuk memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan dari mereka sebuah rizki, dan aku juga tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan kepadaku. Tujuannya apa? Untuk beribadah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan rizki dari makhluknya dan juga tidak membutuhkan makanan dari makhluknya. Lalu kemudian di paragraf yang terakhir, wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan balasan kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 245. Fahadha laisa iqradan lillahi subhanahu. Ini semua bukanlah pinjaman untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa ghaniyun anhu. Akan tetapi pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaya dan tidak membutuhkannya. Lakinnahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala syabbaha muamalata abdihi
lahu bil qardi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memisalkan, menyerupakan muamalah terhadap hambanya seperti layaknya hutang piutang. Kenapa? Li'annahu labudda min wafaihi. Karena hutang piutang itu harus ditunaikan, harus dilunasi. Faka'annahu iltizamun minallahi subhanahu wa ta'ala an yuwaffiya al-amila ajra amalihi kama yuwaffi al-muqtaridu man aqradahu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melazimkan atau mewajibkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala untuk membalas orang-orang yang beramal baik atau buruk ketika di dunia dengan ganjaran yang setimpal, sebagaimana ketika seseorang yang berhutang membayar atau melunasi hutang kepada orang yang dihutangi. Thayyib, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.